Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Adik-adik, para calon siswa SMK 2 LPPM Majalaya. Mungkin pagi ini kita tidak bisa bertatap muka langsung. Kita bisa bertemu lewat audio visual ini. Dikarenakan sekarang adanya wabah virus corona, maka dengan itu kami dari pihak Polsek Majalaya, Polresta Bandung seharusnya memberikan arahan secara langsung. Namun akibat adanya dampak corona ini, kita bisa bertemu lewat audio visual ini. Sebelum dilanjut, adik-adik sekalian, para calon siswa SMK 2 LPPM Majalaya, mungkin saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Dadang Kadarusman, pangkat Bribka, status K3, yaitu keluarga anak 3. Jabatan sehari-hari Babin Kamtibmas Desa Padaulun. Secara singkat mungkin akan saya ceritakan kenapa kita bertemu dalam hal ini melalui audio visual ini. Tadi di dalam pembukaan disampaikan karena ada wabah sehingga tidak bisa dilaksanakannya proses belajar mengajar, tapi tidak menutup kemungkinan suatu saat kita berdoa bersama-sama agar situasi seperti ini kembali normal, bisa belajar seperti biasa, ibu guru, bapak guru sekalian juga bisa mengajar seperti biasanya. Riwayat pendidikan saya adalah saya dari Balok Merah. Saya secata pada tahun 2000 dan alhamdulillah bisa sekolah alih golongan ke Bintara, yaitu pada tahun 2006. Riwayat penugasan mungkin akan sedikit berbangga karena bisa kita penugasan ke luar daerah seperti operasi Cinta Menasa ke Aceh tahun 2001, operasi pemulihan keamanan ke Aceh tahun 2002, operasi Amole 1 ke Papua. Terus alhamdulillah saya juga bisa berangkat ke luar negeri melalui pasukan perdamaian Mission in Darfur Sudan, United Nation pada tahun 2010. Yang terakhir saya operasi ke Papua lagi pada tahun 2012. Dalam hal ini saya akan memberikan atau ngasih arahan tentang narkoba dan lalu lintas. Mungkin akan disatukan karena situasi yang tidak memungkinkan. Apa itu narkoba? Narkoba yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya yang berdampak kesehatan, bisa mematalkan pada kehidupan nanti selanjutnya. Apa narkoba? Seperti yang disebutkan tadi, ada undang-undangnya narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, ini yang bahaya. Yang bahayanya itu menimbulkan ketergantungan yang akan terus menerus akan ketagihan. Itulah narkoba. Narkoba itu ada beberapa golongan. Golongan 1, golongan 2, dan juga mungkin ada
golongan 3. Pembagian narkoba bisa berdasarkan asalnya, bisa berdasarkan efek yang ditimbulkan. Kalau berdasarkan asalnya, secara alami, semi-sintetis, dan sintetis. Kalau berdasarkan efek yang ditimbulkan, yaitu depresan, stimulan, halusinogen. Golongan 1, golongan narkoba yaitu golongan yang tidak digunakan untuk pengobatan ketergantungan. Seperti apa itu golongan 1 itu? Jenisnya heroin, ganja, kokain, opium, dan masih banyak yang lainnya. Digunakannya seperti apa? Bisa disuntik, bisa diisap, dan banyak lagi cara-cara mempergunakannya. Kenapa saya menyampaikan khususnya bagi para calon siswa yang mungkin akan menginjak ke umur dewasa, biar tahu, oh ini jenis narkoba itu ada golongan 1, ada golongan 2. Kenapa harus tahu? Kalau udah tahu, yang diharapkan dari kita adalah agar para siswa ini tidak menggunakan. Apalagi generasi penerus bangsa siapa lagi, yaitu adik-adik sekalian ini yang nantinya akan membangun bangsa ini. Yang diharapkan, makanya pemerintah ini, negara kita ini lagi darurat narkoba. Kenapa sampai dikatakan darurat? Karena pengedaran narkoba, penyalahgunaan narkoba itu sangat cepat, sangat banyak sekali. Bahkan sampai ke siswa SMP pun udah ada gitu kan. SD pun bisa melalui permen, melalui banyak. Dan ini kalau yang pengedar-pengedar ini banyak cara, banyak akal. Makanya diharapkan para siswa atau adik-adik sekalian ini tahu. Kalau sudah tahu, tidak akan. Kenapa? Karena ada sanksi hukumnya. Kalau udah berkaitan dengan hukum, mungkin adik-adik tahu juga apa ya, selain jeruji besi, bisa juga ditahan di lembaga pemasyarakatan. Yang diharapkan ya kalau sudah tahu jangan sampai menggunakan. Yaitu dilanjut, narkotika ini ada golongan 2. Digunakan untuk pengobatan namun ada efek ketergantungan. Seperti apa yang golongan 2 nih? Morfin gitu kan. Petidin. Itu buat medis. Kalau zaman dulu, pada zaman Perang Dunia Kedua, itu bisa untuk menahan rasa sakit. Nah, itu digunakan untuk kesehatan. Nah, yang ketiga, golongan ketiga ini digunakan untuk pengobatan, namun ada efek ketergantungan. Ini yang bahaya. Ya kalau udah ketergantungan, terus ada efeknya juga, ini yang lebih bahaya. Jangan sampailah adik-adik sekalian ini mencoba. Kalau yang diharapkan, kata saya juga, ini biar tahu. Kalau sudah tahu tidak akan mencoba. Narkotika, ada narkotika, ada psikotropika. Psikotropika juga dapat dibagi beberapa golongan. Seperti golongan 1, ketergantungan sangat kuat, tidak digunakan untuk obat. Seperti apa itu? Ekstasi, banyak kan di zaman sekarang ini disalahgunakan juga. Sama psikotropika juga ada golongannya, ada golongan 3. Ketergantungannya kuat, digunakan untuk pengobatan. Yang mungkin ini nanti bentuk-bentuk ekstasi ada di slide, mungkin ya nanti ditampilkan supaya tahu bahwa bentuk-bentuk ekstasi ini seperti ini. Nah, golongan 3 ketergantungnya sedang. Kalau golongan 4 ketergantungannya ringan. Banyak zaman-zaman, kalau khususnya di majalah ini kan, pengedaran obat di luar kesehatan, di luar dinas kesehatan banyak marak.
Makanya jangan sampai para calon siswa ini udah mulai nih menggunakan. Kalau udah menggunakan, sanksinya lebih berat. Karena kalau udah tahu, lebih berat hukumannya. Dan selanjutnya dari narkotika ini ada zat adiktif. Beberapa contoh inhalen, alkohol, tembakau, rokok, obat penenang, zat yang menimbulkan halusinasi. Nah, kebanyakan di lingkungan kita ini kebanyakan alkohol. Sering marak kalau malam minggu anak-anak muda itu nongkrong sambil minum. Merasa miris sebenarnya kita ini. Generasi muda, generasi penerus bangsa sampai begini. Nah, yang diharapkan mungkin dari sekolah, dari kita kepolisian ya jangan sampailah adik-adik calon siswa ini udah mulai salah pergaulan. Akhirnya kan kalau salah pergaulan coba minum, mencoba dulu gaul, akhirnya balap-balapan. Khususnya di bulan puasa, biasanya bulan puasa ini ya dijadikan arena balap motor. Nah, kenapa nanti disisipkan bagian lalu lintas? Karena ya dampak dari minuman kan dampaknya bukan ke diri sendiri, bisa ke orang lain. Contoh, udah minum terus mengendarai motor dalam keadaan mabuk, tidak sadar diri, kekencengan, akhirnya kan mengakibatkan tabrakan, kan merugikan orang lain juga. Adik-adik sekalian, calon siswa SMK 2 LPP Majalaya, tadi disebutkan bahwa kalau misalkan kita dalam keadaan mabuk, terus kendaraan bermotor, kecelakaan, itu merugikan orang lain. Itu ada sanksi hukumnya. Seperti pasal-pasal pelanggaran lalu lintas. Udah mabuk, tidak membawa SIM, itu melanggar pasal 288 ayat 2. Nanti sanksi hukumnya mungkin lebih jelasnya Bapak Ibu guru akan menyampaikan sanksi seperti ini sanksi hukumnya. Kedua, tidak memiliki SIM. Itu ada juga sanksi hukumnya. Udah mabuk, tidak membawa SIM, tidak memiliki SIM, dilanjut lagi, tidak dilengkapi STNK motornya, itu melanggar pasal juga. Jadi berlipat-lipat pasalnya. Udah mabuk, itu penyalahgunaan, tidak membawa SIM, tidak memiliki, melengkapi STNK, dan beberapa sanksi hukum. Terus motornya tidak ada plat nomor, ada lagi pasalnya. Tidak melengkapi lampunya mati. Udah berlipat-lipat tuh pasalnya. Dilanjut, tidak pakai helm lagi. Udah melanggar undang-undang lalu lintas, tidak membawa SIM, dilanjut dengan tidak ada STNK, tidak ada lampunya, tidak mau lagi helm, kecelakaannya lebih fatal. Udah berapa kerugian yang harus dikeluarkan oleh kita? Kalau misalkan adik-adik ini udah menyalahgunakan tadi narkoba, terus melanggar undang-undang lalu lintas, kan berapa yang harus dikeluarkan? Yang diharapkan adik-adik sekalian ini setelah melihat audio visual ini mungkin bisa memahami bahwa mencoba narkoba, minuman keras itu akan mempertimbangkan bahwa sisi baiknya tidak ada. Mungkin kerugian kita banyak sekali. Ya jangan sampailah yang diharapkan adik-adik ini
jangan sampai udah tahu siswa lagi memalukan diri sendiri, memalukan keluarga, memalukan pihak sekolah. Nah, jangan sampai seperti itu. Udah tahu mah ya udah tahu, oh sebatas tahu. Jadi kalau ada yang menawarkan, oh ini namanya ekstasi, oh ini namanya ini, kalau udah tahu kan jadi udah tahu tidak akan melakukan. Oh ini nih minuman keras. Oh ini nih ada dampak atau ada sanksi hukumnya. Oh melanggar lalu lintas ini seperti ini. Ada yang sanksi hukum yang harus kita tebus, kita harus jalani. Makanya jangan sampai semua yang saya sampaikan untuk kebaikan kita semua. Adik-adik sekalian, para calon siswa SMK 2 LPPM Majalaya. Kita lanjutkan ke tadi ada sedikit lalu lintas yang sering terjadi di wilayah kita ini. Para siswa ini tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Contoh, ada seorang siswa bawa motornya udah knalpotnya berisik, tidak ada lampunya. Yang si pengendara tersebut, siswa tersebut nggak pakai helm, berangkat dari rumah. Udah di rumah tuh nyamper ke teman-temannya, satu orang dibonceng. Di tengah jalan ada yang ikut lagi nebeng, jadi bonceng 3. Nah itu juga udah melanggar. Jangan sampai nanti kalau misalkan keadaan udah normal lagi, dampak corona udah tidak ada, bisa bersekolah lagi, bisa ketemu bapak ibu guru di sekolah. Ya jangan sampai kalau misalnya berkendara, lengkapi kendaraan. Minimal ya plat nomor dipasang, lampunya dipasang, knalpot jangan berisik, terus pakai helm rapi, jadi kan kelihatan keren. Oh siswa SMK 2 LPPM ini tertib lalu lintas. Jadi masyarakat pun, ibu bapak guru pun bisa menilai. Mungkin berdampak juga ke nilai. Kalau misalkan kelakuan kan ditilai juga kelakuan, terus tingkah laku di sekolah juga bisa jadi penilaian. Jadi mungkin berprestasi juga. Kalau udah berprestasi bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, ataupun kalau nilai baik cari pekerjaan juga tidak susah. Beda dengan yang tidak berprestasi, misalkan udah gaulnya acak-acakan, minuman keras, gaulnya kemana-mana, naik motor knalpotnya berisik, bising gitu kan. Masyarakat juga mencemooh. Perusahaan pun tidak akan udah pakai anting segala macam, tato udah berantakan hidupnya. Mungkin cari pekerjaan juga susah. Nah, yang saya harapkan mungkin lewat pertemuan ini mudah-mudahan siswa SMK 2 LPP Majalaya ini bisa lebih tertib lalu lintas. Dari rumah berangkat terus tertib. Kalau ada temennya nebeng di jalan, kalau udah boncengan satu ya jangan dibawa. Lebih baik jangan, karena itu bisa berdampak jelek. Kalau dibonceng 3 kan udah nggak pakai helm, nanti suatu saat kalau kecelakaan ataupun di jalan terjadi apa-apa kan lebih parah gitu. Adik-adik sekalian, itu mungkin pasal-pasal lalu lintas yang ada intinya seperti ini kan. Udah ada razia di jalan. Terus kita juga kalau misalkan bapak-bapak lalu lintas juga, kalau misalkan lihat adik-adik sekalian di jalan tertib, motornya bagus, rapi, pakai helm, mungkin ada sedikit toleran lah kepada siswa ini. Tidak akan misalkan gimana-gimana. Ya, yang saya harapkan adik-adik tertiblah berlalu lintas. Tadi narkoba mungkin sampai zat adiktif ya. Narkoba disalahgunakan biasanya rasa ingin tahu,
karena coba-coba, penasaran, ikut-ikutan, kompensasi, ada masalah, tren agar diterima di lingkungan, terus percaya diri biasanya. Tapi kalau menurut saya, orang pingin pede tapi menggunakan narkoba itu sangat-sangat buruk kalau menurut saya. Kenapa kita bisa percaya diri? Karena kebiasaan kita. Kalau misalnya kita percaya diri, ngomong di depan umum, terus di atas panggung berpidato, percaya diri, udah nggak usah pakai narkoba segala macam minuman keras. Jadi yang begitu kalau menurut saya tidak baik. Apa bahayanya narkoba? Satu, dari segi kesehatan. Yang kedua, dari segi psikososial. Yang satu, segi kesehatan, rusaknya organ-organ tubuh kita, otak, paru-paru, jantung, ginjal, hati, itu akan rusak karena menggunakan narkoba. Terus dapatnya penyakit seperti HIV, AIDS, overdosis, dan selanjutnya kematian. Nah, psikologisnya yaitu satu, kriminalitas tinggi, yang seperti saya katakan tadi, kecelakaan lalu lintas, kejahatan seksual, tindak kekerasan, keuangan pun akan berpengaruh. Karena ya menggunakan narkoba, selain itu kan pakai uang juga. Kalau udah kecanduan, bagaimanapun caranya harus ada. Ya bisa jadi kriminalitas tinggi itu karena kecanduan. Tidak ada uang dari orang tua yang dikasih, akhirnya bikin tindak pidana seperti pencurian, seperti perampokan, seperti penganiayaan, perampasan. Itu kan dampak yang dari psikisnya kalau kita menggunakan narkotika. Hukumannya nanti mungkin ada bisa dibaca melalui slide. Kepemilikan, produksi, membawa, mengirim, menawarkan atau untuk dijual, memberikan narkotika kepada orang lain itu ada sanksi hukumnya. Nanti akan dijelaskan mungkin kalau kita ketemu lagi seperti langsung gitu kan, ketemu langsung nggak lewat audio visual ini. Akan lebih saya detail. Mudah-mudahan berdoa aja keadaan virus corona ini akan lebih membaik, bisa melakukan proses belajar mengajar. Adik-adik sekalian, mungkin ini jenis-jenis narkoba yang sering disalahgunakan. Satu, ganja, itu narkotika golongan 1. Nah ini contohnya nih, ada di gambar. Ladang ganjanya luas, biasanya di tempat-tempat terpencil, di pegunungan biasanya kalau ladang-ladang ganja ini. Nah seperti ini hasilnya. Kemudian contoh-contohnya nih. Cara penggunaan ganja, dihisap dari gulungan menyerupai rokok atau dihisap menggunakan pipa, dicampur makanan, diseduh seperti teh. Nah, kalau udah tahu gini kan jangan sampai kalau misalkan ada daun seperti itu dikasih orang, jadi kita udah tahu, ini ganja. Jadi jangan kalau nggak tahu kan, ini kan bukan. Jadi disalahgunakan, ada sanksi hukumnya. Dampak dari pemakaian ganja dianggap positif. Satu, perasaan tenang, euforia, nafsu makan meningkat. Impact negatifnya seperti paranoid, halusinasi pendengaran, penglihatan, kehilangan memori jangka pendek, gangguan konsentrasi, sering kecelakaan, malas, tidak bersosialisasi, dari dampak kesehatannya kanker paru-paru dan banyak lainnya. Gejala putus zat kanabis atau ganja seperti ini: tidur terganggu, sering mimpi buruk, gangguan gastrointestinal, keringat malam hari, tremor, banyak sekali gejala-gejala yang digunakan atau pengguna ganja.
Nah, ini contoh yang kedua yaitu ekstasi. Ini psikotropika golongan 1. Ekstasi ini inek, kancing. Ini contoh-contohnya nih banyak. Jangan sampai kalau udah tahu dianggapnya ini kasih obat ini obat sakit kepala, padahal itu ekstasi. Ada yang juga yang ngasih nih kapsul buat vitamin, padahal itu ekstasi. Nanti kita kalau udah tahu, oh ini jangan. Bisa-bisa kita lapor juga kalau kita udah tahu jenis-jenis ekstasi, ada yang ngasih itu misalkan orang lain padahal itu pengedar, kita bisa lapor ke pihak kepolisian. Efek ekstasi 1, rasa gembira yang berlebihan, cemas, mudah tersinggung, rasa percaya diri meningkat, keringat dan gemeteran, susah tidur, sakit kepala dan pusing-pusing. Tekanan darah meningkat, denyut jantung bertambah cepat. Ini yang bahaya. Pecahnya pembuluh darah di otak yang akan mengakibatkan meninggal. Terus banyak yang overdosis juga karena kan pembuluh darahnya yang itu pecah sehingga tidak bisa ditolong lagi. Kalau udah pecahnya pembuluh ini, efek dari kesehatan tuh banyak. Yang sangat fatal itu meninggalnya kita selaku pengguna. Makanya jangan sampailah adik-adik ini menggunakan, kalau udah tahu, kata saya juga tadi, jangan sampai menggunakan. Nih ada contoh juga lem, biasanya ngelem ya. Adik-adik ini di lingkungan biasanya banyak sekali yang seperti ini. Nih tanda-tanda pemakai lem. Jangan ya, karena lem juga bisa ada dampaknya. Ini tanda-tandanya pemakai lem: mata merah, berkaca-kaca atau berair, berbicara lambat. Nah, pokoknya kalau kata bahasa Sunda pika sebelen lah. Kalau misalkan pengguna lem tuh terlihat seperti orang mabuk, bau bahan kimia. Wah, udah. Coba lihat di gambar juga udah apa itu? Orang-orang yang sangat-sangat menjengkelkan lah kalau menurut saya. Nah, sesak napas, nah banyak sekali. Terus akhirnya kalau udah keterlaluan bisa bunuh diri kalau orang yang sering ngelem gitu kan, karena otaknya udah terserang, udah rusak. Adik-adik sekalian, mungkin kita lanjutkan ciri-ciri pengguna narkoba. 1, prestasi belajar menurun. Pola tidur berubah. Tidak betah di rumah, sedikit-sedikit main, alasan ke orang tua ke sana belajar padahal main. Tidak masuk sekolah. Kalau di sekolah pun ngantukan, mengunci diri. Kalau udah sakau kan mengunci diri, susah menyendiri, suka menyendiri, emosinya labil, mudah tersinggung, mudah kesinggung. Kalau udah misalkan menggunakan narkoba tersinggung, sedikit kesinggung, katoya seetik cek bahasa Sunda mah berantem. Tidak bayar uang sekolah karena digunakan untuk membeli narkoba. Banyak sekali ciri-ciri pengguna narkoba. Nanti bisa dilihat, dibaca di slide mungkin. Nah, seperti ini nih. Menyerang tubuh kita. Mungkin adik-adik bisa lihat. Ini contohnya heroin. Kalau udah tahu jangan sampai ya. Ini opium ini dari bunga nih, opium. Ini bahaya sekali nih opium. Ini ganja. Ekstasi ini lihat, perhatikan adik-adik, ini banyak sekali. Banyak gambarnya, banyak ini kayak seperti kelinci itu kan. Ini jangan sampai kalau udah tahu, adik-adik bisa lapor ke pihak kepolisian. Kalau misalkan ada yang ngasih, kata saya juga tadi ada yang ngasih di luar, disangkanya permen padahal ini ekstasi. Cepat lapor, ini orang tersebut bisa dilaporkan ke pihak kepolisian. Nah, mengapa narkoba ini dilarang? Dari sisi agama, ajaran agama, semua agama mengharamkan penyalahgunaan narkoba karena dampaknya buruk.
nggak ada yang namanya narkoba ini dampaknya baik. Dan yang kedua, kebijakan pemerintah juga banyak nih undang-undang. Kalau udah menyalahgunakan, pasti ada sanksi hukumnya. Ini pasal-pasalnya, undang-undangnya nanti bisa dilihat. Yang ketiga, menghancurkan tujuan hidup dan masa depan kita. Kita dihancurkan, lingkungan, orang tua, sekolah, bangsa ini pun bisa hancur. Kenapa sekarang narkoba sampai darurat di negara kita ini? Tujuannya apa? Biar negara kita ini lemah. Kalau generasi muda udah lemah, udah sering ngobat, sering mabuk, ya mau berpikir gimana? Mau berpikir secara normal gimana? Tantangan hidup sekarang kan lebih banyak, lebih ketat, lebih berat. Kenapa kita diserang melalui narkoba ini? Ya biar negara kita ini lemah. Udah lemah, bisa diserang oleh negara lain ataupun ya pihak-pihak yang menginginkan negara kita ini hancur. Udah hancur bisa dikuasai oleh bangsa manapun. Itu tujuannya. Kalau zaman dulu penjajahan secara langsung kan, jajah perang. Kalau sekarang ya gini, perangnya itu perang seperti ini. Pengedaran narkoba makin luas segala macamnya. Biar kita ini lengah atau lemah. Nah, yang keempat, merugikan negara. Jelas. Kenapa merugikan negara? Ini jelas. Kalau bangsa ini pemuda-pemudinya, generasi mudanya udah hancur. Mau gimana? Mau berbuat apa? Menghasilkan apa? Memproduk apa? Akan rugi secara ekonomi, akan rugi. Nah, yang saya harapkan dari pertemuan ini, jangan sampai generasi muda, khususnya calon siswa-siswi SMK 2 LPP Majalaya ini menjadi penyalahguna atau pengguna, pengedar apalagi. Jangan sampai. Jangan jauh-jauh narkoba lah. Jangan sampai ikut-ikutan minum-minum obat yang beredar seperti apa itu, komik itu bisa digunakan juga. Terus banyak jenis-jenis obat yang salah digunakan, sehingga si generasi muda ini lemah gitu. Jangan sampai. Dari minuman juga jangan sampai ikut-ikutan minum. Tuak nih yang sekarang lagi beredar nih, murah tapi efeknya jelek. Jangan sampai. Saya harapkan calon siswa-siswi SMK 2 LPPM ini hidup yang normal, apalagi menghadapi era baru, new normal kalau kata kerennya. Apalagi sekarang dampaknya dari virus ini kan, kalau minum minuman keras, penyalahgunaan obat, itu akan melemahkan tubuh kita. Zaman corona ini, kalau tubuh udah lemah, pasti virus apapun pasti akan nyerang, pasti akan masuk. Makanya kita perkuat tubuh kita ini, olahraga, ibadah, pilterlah dengan seperti itu. Kegiatan-kegiatan yang positif masih banyak. Para calon siswa SMK 2 LPP Majalah, mengapa narkoba perlu dihindari? Pasti ada pertanyaan seperti itu. Karena dapat merugikan bagi si pemakai dan orang lain. Contoh tadi, kalau udah mabuk, itu udah merugikan diri sendiri. Naik motor, tabrakan, merugikan orang lain. Kan ada beberapa pasal yang akan disanksi oleh undang-undang. Terhadap pribadi dan individu jika akan merugikan, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, terhadap bangsa dan negara. Terus pasti ada pertanyaan, untuk apa narkoba boleh dipakai? Tadi udah dijelaskan, untuk kepentingan medis, untuk kepentingan kesehatan, dan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Boleh itu dikembangkan.
Tapi jangan sampai digunakan untuk merusak badan. Nah, para calon siswa sekalian, mungkin pertemuan ini sangat singkat. Tadi udah dijelaskan bahaya dari narkoba, terus ada lalu lintasnya sedikit. Kalau udah dampaknya ke lalu lintas, ada pasal yang dilanggar. Mungkin pertemuan ini sangat singkat, tapi mohon maaf menjelaskannya agak sedikit tidak mengerti karena situasinya melalui audiovisual ini. Sebelum berpisah, saya ada sedikit pertanyaan buat adik-adik. Ada satu pertanyaan. Sebagai generasi muda, pertanyaannya, langkah apa yang akan adik-adik calon siswa sekalian perbuat kalau misalkan menemukan teman kita yang menggunakan narkoba atau zat adiktif seperti minuman keras dan sebagainya? Apa yang akan Anda lakukan? Mungkin jawaban ini bisa melalui nanti dijawab. Ibu bapak guru juga akan menjelaskan cara menjawabnya. Itu pertanyaan dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dapat menyinggung perasaan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu aja pertemuan kali ini. Satu pesan dari saya, berbuatlah yang terbaik bagi bangsa ini. Awali dari diri sendiri. Jauhi narkoba, jauhi pergaulan yang tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.